Sehingga di Fathul Mu'in diterangkan, misalnya ada orang layak jadi pemimpin dan kemudian rivalnya itu orang yang menyesatkan atau calon perusak bangsa, ya maka calon pemimpin yang soleh itu wajib berkompetisi meskipun bibadlil mal. Karena kalau yang memimpin orang fasik, kampung ini rusak. Kalau yang memimpin orang soleh, kalau nggak bayar juga nggak jadi, maka wajib bayar. Lah yang soleh bayar ini berstatus sedekah, tapi yang batil ini berstatus suap. Kenapa demikian? Karena yang namanya riswah atau ada yang baca ruswah adalah pembayaran untuk mengehakkan barang batil dan membatilkan barang hak. Sementara pembiayaan orang soleh adalah untuk memperkuat hak. Nah orang itu nggak tahu, yang ngajinya nggak hatam-hatam tuh taunya pokoknya ar-rosi wal murtasi benar. Tapi nggak pernah mikir lalu definisi riswah atau ruswah itu apa. Ini bukan provokasi supaya semua calon bupati gubernur nyuap, ndak, hanya nyuruh mereka sedekah saja. Ada seorang Gus yang katanya itu sangat alim, yang ngakunya itu ilmunya sangat tinggi ya. Nah, atau cerita-cerita orang itu walah tingkatannya itu luar biasa dalam dunia ilmu. Itu pernah mengatakan bahwa uang politik atau ngasih uang kepada calon-calon pemilih. Jadi ada caleg atau calon gubernur, bupati atau calon-calon apapun, itu ngasih uang kepada orang-orang agar dipilih ini tidak semuanya haram katanya gitu. Ada yang dianggap sebagai sedekah. Nah ini loh, walaupun ini katanya alim, tapi kok kayak gini itu, wah ini repot ya. Kalau menghukumi kok dikait-kaitkan dengan hal-hal lain, digatok-gatok, terus menyimpulkan seperti ini. Yang keputusannya ini kadang-kadang itu melenceng ya. Kenapa? Dalam demokrasi, money politik itu kan dilarang. Ini dalam konteks demokrasi, karena dapat merusak demokrasi. Apalagi dalam konteks Islam yang menjunjung tinggi kejujuran. Lah kok membolehkan money politik ini kan malah runyam nanti itu hukumnya. Jangan perkara yang sudah umum terus kita cari alasan digathokno ngene ngono ben piye bisane dadi halal. Ini jangan. Karena ini sudah zaman akhir. Orang-orang itu menghalalkan segala cara, melakukan apapun demi harapan cita-citanya nabrak hukum. Ini kalau memang salah ya kita akui salah. Memang keadaan akhir zaman sudah banyak model seperti itu. Alasannya katanya di Fathul Mu'in mengatakan kalau ada calon itu kok dolim sementara yang satunya ini baik, maka yang baik ini ngasih uang itu bukan nyogok tapi sedekah. Loh itu ngajinya kan cuman separuh, nggak dilanjutkan. Jadi memang ada di Fathul Mu'in itu atau di sarahnya ya I'anatut Thalibin, istilahnya itu ihqaqil haq, menetapkan perkara hak. Itu boleh mengeluarkan uang, tapi tidak menerimanya. Nggak boleh disamakan dengan sedekah. Kalau sedekah kan yang ngasih ganjaran, yang menerimanya halal. Lah sedangkan ngasih uang agar dipilih ini kan nggak bisa dikategorikan sedekah karena dia ngasih uang agar dirinya dipilih. Itu begitu. Kalau orientasinya itu dilarikan ke uang, suruh ngasih uang dengan alasan dia baik, nanti politik ini andalannya uang. Akhirnya balap-balapan ngekei duit. Jadi sing paling akeh duitnya kemungkinan bisa menang. Ini kan namanya malah merusak tatanan baik demokrasi ataupun kejujuran. Jadi kalau dalam konteks ilmu fikih ya, jadi orang Islam itu kalau menentukan pilihan itu kan nggak boleh karena dikasih uang kan nggak boleh. Tapi apa? Lihatlah yang baik yang mana, itu kamu pilih. Bukan karena kamu dikasih uang. Makanya kalau memang ada dua calon, yang satu baik, misal yang satu nggak baik, lah yang nggak baik ini mengeluarkan uang, sementara yang baik kok nggak mengeluarkan uang
kemungkinan bisa menjadi kalah, maka dia harus mengeluarkan uang juga. Nah, mengeluarkan uangnya ini bukan konteksnya sedekah. Di Fathul Mu'in atau di Anatul Thalibin itu mengeluarkan uangnya karena darurat. Kalau dia tidak mengeluarkan uang juga, dia akan kalah. Itu gitu. Adapun yang menerimanya ini haram. Karena kewajiban umat Islam ini kan memilih yang baik. Kalau memilihnya didasari dengan dikasih uang, ini kan tidak boleh. Makanya menerima uang politik ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Karena merusak konteks kejujuran. Kalau orang disuruh balap-balapan ngasih uang, ya hancur kejujuran. Yang bicara adalah uang. Paling banyak uangnya mungkin bisa menjadi penguasa. Bisa dipahami ini ya.